Jadi materi kita kali ini itu tentang larutan penyangga. Larutan penyangga disebut juga dengan buffer, yaitu larutan yang bisa mempertahankan pH meskipun ditambah sedikit asam, ditambah sedikit basa, atau dilakukan pengenceran. Jadi pH-nya akan tetap stabil meskipun nanti larutan itu ditambah asam, tambah basa, atau dilakukan pengenceran. Nah, di sini larutan penyangga atau buffer terbagi menjadi dua, yaitu buffer asam dan buffer basa. Yang perlu diingat adalah buffer asam itu asalnya dari asam lemah berlebih dan basa kuat. Ingat ya, salah satu berarti yang lemah. Yang lemahnya adalah asam dan campuran yang lain adalah basa kuat. Sedangkan buffer basa itu asalnya dari basa lemah berlebih dan asam kuat. Atau bisa juga larutan buffer itu berasal dari asam lemah dengan konjugasinya. Nah, sedangkan buffer basa itu bisa juga berasal dari basa lemah dan konjugasinya. Intinya adalah larutan buffer ini terbentuk dari pencampuran salah satu lemah, bisa asam lemah, bisa basa lemah. Apabila yang bercampur itu asam lemah jumlahnya berlebih dengan basa kuat, maka yang dihasilkan adalah buffer asam. Sedangkan apabila larutan itu bercampur antara basa lemah berlebih dengan asam kuat, menghasilkan buffer basa. Jadi buffer ini adalah campuran antara asam dengan basa. Ada yang bersifat lemah salah satunya. Kalau misalnya dia asam lemahnya dengan basa kuat, maka dia disebut buffer asam. Kalau misalnya yang bercampur itu basa lemah dengan asam kuat, maka dia disebut buffer basa. Ya, lalu sekarang bagaimana cara kita memprediksikan apakah campuran tersebut menghasilkan buffer? Apa dia buffer asam atau buffer basa? Contoh, prediksikanlah campuran antara 300 ml HCl 0,1 molar dengan NH4OH 500 ml 0,1 molar. Di sini kita akan mencampur antara HCl dengan NH4OH. Apakah campuran ini menghasilkan buffer atau tidak? Nah, caranya adalah yang pertama cek dulu. Lihat asalnya ini adalah HCl yang merupakan asam kuat. Dan ini adalah NH4OH, itu termasuk basa lemah. Nah, kalau dari asal pencampuran antara asam kuat dengan basa lemah, bisa jadi apakah dia buffer asam atau buffer basa. Karena asalnya basa lemah dengan asam kuat, kemungkinan ini adalah buffer basa. Nah, lalu cek lagi apakah benar-benar buffer atau tidak. Dengan cara kita melihat siapa yang lebih banyak jumlah molnya. Nah, makanya di sini pencampuran buffer basa itu berasal dari basa lemah yang berlebih. Apanya yang berlebih? Yaitu molnya yang berlebih. Maka begini caranya. Oke. Yang pertama-tama kita buat adalah kita tulis persamaan reaksi pencampurannya. HCl direaksikan dengan NH4OH. Pertama kita tulis dulu reaksi pencampurannya HCl plus NH4OH. Sebenarnya ini sudah seharusnya kalian pelajari di kelas 10. Tapi karena pandemi tidak sempat ya. Jadi yang harus diingat, ini adalah suatu asam dan suatu basa. Apabila asam dengan basa dicampurkan, maka hasilnya pasti suatu garam dan air. Nah, lalu bagaimana caranya untuk mengetahui hasilnya? Yaitu kita mudahnya ini kita ionisasikan jadi H+,
ini Cl min. Berarti ini NH4+, ini OH min. Nah, di sini yang ion positif pada HCl akan bergabung dengan ion negatif pada NH4OH, sehingga H+ dan OH- itu akan menjadi H2O. Hanya ada 2 jadinya kan? 1, 2, dan O. Plus, di sini ion Cl- akan berikatan dengan ion NH4. Total muatannya sama-sama, ini -1, ini +1, berarti kalau kita gabungkan dia akan menjadi NH4Cl. Nah, jadi reaksinya seperti ini. Hasilnya H2O plus NH4Cl. Maka kita tulis di sini pertama mol mula-mula. Mol mula-mula dari data soal bisa kita dapatkan dengan cara mengalihkan volume dengan konsentrasi. Kalau kalian ingat-ingat, rumus molaritas itu sama dengan mol dibagi volume. Sehingga kalau kita mau cari mol, ini artinya molaritasnya dikali dengan volume. Maka dari soal ini, ya, soal yang ini kita bisa mendapatkan mol mula-mula dari HCl. Jadi 300 dikali 0,1. Gampangnya ini nolnya dicoret, ini nolnya dicoret. Jadi 30 kali 1 itu adalah 30 milimol. Kenapa mili? Karena kita menggunakan mililiter di volumenya. Lalu mol mula-mula untuk NH4OH di sini 500 mili dan 0,1. Caranya sama untuk mempermudah, 50 kali 1 berarti 50 milimol. Ini di awal kan belum ada karena belum dicampur. Berarti tinggal ditulis strip-strip saja. Lalu yang bereaksi. Ya, kembali lagi, sebenarnya ini adalah materi di kelas 10, cara mendapatkan nilai mol seperti ini, lalu mengetahui yang bereaksi yang berapa. Tapi di sini Bu Guru ulang jelaskan kembali. Jadi di sini untuk mengetahui siapa yang bereaksi antara HCl dan NH4OH, kita pilihlah mol di antara HCl dan NH4OH yang lebih kecil, yang kita sebut sebagai reaksi pembatas. Jadi di sini ada 30 milimol dan 50 mili. Yang lebih kecil adalah 30 mili. Maka yang bereaksi juga adalah 30 milimol untuk satu koefisien. Karena NH4OH juga satu koefisiennya, maka yang bereaksi juga ikut 30 milimol. H2O yang terbentuk juga karena satu koefisiennya, berarti 30 milimol. Begitu juga dengan NH4OH 30 milimol. Lalu kita buat garis seperti ini. Kita kurangi, baru di sini mol sisa. Maka ini akan habis. Ini akan sisa 50 kurang 30 20 milimol. Ini akan terbentuk 30. Ini juga 30. Maka karena di sini mol yang bersisa itu, ini kan mol sisa ya. Karena di sini mol yang bersisa itu adalah suatu basa lemah, maka berdasarkan konsep yang ini, buffer basa itu basa lemah berlebih dan asam kuat. Berlebihnya dibuktikan di mana? Berlebihnya dibuktikan dari adanya mol sisa dari basa lemah tersebut setelah kita hitung pencampurannya dengan asam kuat. Jadi pencampuran tadi antara HCl dan NH4, ya. Jadi pencampuran antara 300 mili HCl 0,1 molar dengan NH4OH 500 mili 0,1 molar, ini akan menghasilkan larutan buffer, yaitu buffer basa atau larutan penyangga yang basa. Kenapa buffer basa? Karena di sini mol basa lemah berlebihnya yang bersisa. Seperti kita tahu, buffer basa itu berasal dari buffer basa. Tadi asalnya dari basa lemah berlebih
Ini adalah basa lemah. Berlebihnya di sini karena dilihat mol sisanya, karena dia berasal dari basa lemah berlebih, dan juga suatu asam kuat. Jadi fix bahwa pencampuran antara 300 ml HCl 0,1 molar dan NH4OH 500 ml 0,1 molar akan menghasilkan suatu larutan buffer atau larutan penyangga basa.